di Alam Sutra ya, itu saya ada teman di Lavender, Sutra Lavender. Kita suatu saat ketemu, dia teman saya di UI, tapi dia adik kelas 1 tahun. Suatu saat ketemu, ngobrol-ngobrol. Jadi saat itu Alam Sutra harga tanah udah 4 juta. Jadi kita sambil makan ngobrol, dia ngomong kayaknya udah nggak naik ya. Dia hitung-hitung. Itu tahun berapa? Saya udah lupa ya, itu mungkin 2004, 2005 atau... Masih 4 juta tuh ya? 2007, 2008 lah, 2009 kali, ya toh, 4 juta. Jadi intinya dalam pertemuan itu, kesimpulannya nomor 1 adalah properti mungkin udah sampai puncaknya harganya. Jadi teman saya banyak invest di Alam Sutra dan di sekitarnya. Jadi dia ingin lepas banyak couplingnya. Nah, dia tanya saya apakah saya invest banyak. Saya bilang 1-2 saya ada, tapi saya nggak invest. Dia agak nggak ngerti kenapa kamu kerja di properti, kamu kok nggak invest. Nggak koleksi gitu ya Pak? Ya, saya bilang ya ini seperti apa ya. Saya kalau berenang saya nggak bisa nangkap ikan, saya harus di atas kan mungkin gitu. Nggak sempet ya Pak ya? Karena kita di dalam corporate-nya, awannya kita nggak akan mikir beli ini beli itu. Nah, saya pikir itu mungkin kelemahan yang harusnya setiap orang sambil bikin apapun dia harus berpikir what else can I do? Improvement apa lagi yang saya bisa lakukan, termasuk investasi. Jangan maksudnya statis. Investasi pun macam-macam gitu kali ya Pak ya, bisa dibilang. Macam-macam dan resiko. Nah, bagi teman saya itu ya ketika dia juga mungkin make a mistake ya. Jadi dia anggap dia udah harus harvest the profit, dia jual banyak. Ternyata habis itu naik lagi ya Pak? Naiknya banyak. Sekarang berapa Pak? Jadi dia mungkin nyesel dia? Nyesel sekali juga. Sekarang berapa Pak? Sekarang sih per meter? Kalau coupling di residential itu ya dari 14 sampai 17 juta. 14, iya. Oke. Komersial mungkin 22, 25 juta. Oke, that's a lot. Ya, tapi masih banyak. Ya, memang properti adalah salah satu instrumen investasi ya. Nah, cuma dia beda dengan instrumen lain seperti saham, asuransi yang ada linknya, unit linknya, obligasi. Tapi harus punya lah Pak investasi properti ini itu ya. Memang kita harus jeli. Kalau di saham, istilahnya kita beli yang blue chip. Ya. Nah, sebenarnya di properti juga kita kalau bisa harus beli yang blue chip. Yang sudah terpercaya. Yang punya reputasi ya Pak. Kita melihat track record-nya, melihat lingkungannya, kita tahu kayaknya ke depannya ini bisa pasti bagus. Iya, oke. Aku setuju sama Bapak kalau itu. Jangan cari yang abal-abal, yang kaleng-kaleng, no. Kalau mau investasi termasuk properti ya Pak? Iya, tapi ya banyak orang kan terhambat juga dana. Ya memang apalagi bagi yang baru beli rumah pertama ya, itu mereka stretch, mereka punya kemampuan semaksimal mungkin kan. Sisanya baru pakai KPR. Itu memang saat yang was-was dan takut salah sih. Ya, tapi setiap orang ngalami. At some point dia akan lakukan itu. Mungkin hanya anak-anak yang beruntung yang bapaknya bisa beliin. Tenang Pak, saya nggak dibeliin rumah Pak. Saya harus kerja keras sebagai kuda untuk beli properti pertama saya. Jadi sampai sekarang juga artinya properti masih dalam instrumen investasi yang terbaik ya Pak. Bisa kita katakan begitu kan artinya? Memang properti kan ada siklus ya, sama seperti segala macam ekonomi juga ada siklus, bisnis ada siklus. Nah, dan di dalam siklus itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus juga gitu. Jadi kalau hari ini properti itu dalam siklus ini ya, ibaratnya roda ini dia lagi di bawah. Kalau lagi karena pandemi bukan Pak? Ya karena pandemi, karena kegiatan ekonomi hampir terhenti semua, kekhawatiran orang untuk membeli properti, sehingga tiba-tiba yang mau jual juga banyak, yang butuh duit banyak, jadi mereka jual harga murah sekali, Nah, saat itu sebenarnya kesempatan buat kita beli kan? Bagi mereka yang ada ekstra
uang ya, itu mereka harus berpikir. Tapi hari ini juga hari yang menakutkan ya. Warren Buffett kali ya yang ngomongnya. Katanya kalau kita punya uang cash ditambah dengan courage, keberanian dalam masa krisis seperti ini, itu luar biasa berharga. Nah, sekarang punya cash-nya mungkin, courage-nya nih yang suka susah. Rata-rata punya cash nggak punya courage. Iya. Jadi punya cash, cara berpikirnya kan gini, saya termasuk orang yang juga suka salah kalkulasi. Punya cash, aduh nanti saya income-nya terganggu ya, toko saya lagi nggak gitu laku, gitu. Ini bisa lama nih. Pandemi nih. Jangan dipakai dulu lah, saya simpen dulu untuk keamanan, gitu. Nah, keamanan kan asuransi memang kita harus bayar lah, ya kesempatan itu nggak dapet jadinya. Jadi gimana dong Pak? Where do we find the courage? Kok aku kayak Bapak ya kayaknya soalnya. Jadi aku juga merasa seperti itu Pak. I need to find the courage in investing tuh. Mungkin juga teman-teman milenial nih di sini, Sobat WeTalk juga itu yang dibutuhkan. Apa ya Pak yang bisa membantu kita meyakinkan diri kita? Sebenarnya memang supaya kita ini ya, supaya kita melakukannya dengan seimbang ya. Memang kita nggak boleh membeli sesuatu yang jauh di atas our capacity. Oke. You know? Jadi saya mampunya beli sesuatu yang 100 ya 100 aja gitu. M. Saya jangan ambil resiko beli yang 10 M. Oke. Karena kalau saya ambil resiko beli yang 10 M, pasti problem nanti. Yeah. Semua yang saya khawatirkan terjadi. Yeah. Tapi kalau saya lakukannya dengan takaran yang tepat, ya, dengan pertimbangan yang baik, itu payoff-nya ya, artinya return-nya itu bisa bagus sekali. Oke, aku catat itu ya. Baik. Nah Pak, tadi juga Bapak sempat bilang kita harus mengambil kesempatan meskipun di tengah lagi krisis nih. Kalau ke depannya menurut Bapak, industri properti atau bisnis properti di Indonesia atau di Jakarta akan seperti apa ya Pak? Indonesia penduduknya besar, ya. Pertambahan penduduk masih tetap besar, jadi kebutuhan ini juga masih akan terus meningkat. Jadi tidak bisa dihindari ya kalau kebutuhan terus meningkat ya, otomatis harga itu akan naik. Banyak orang mau membeli, gitu. Kita kan nggak bisa menyebarkan semua orang ke segala penjuru ya, dan orang cenderung membelinya di daerah perkotaan karena urbanisasi. Iya. Sekarang anak muda kan cenderung kalau dia misalnya tadinya di kota kecil inginnya ke kota besar. Seperti saya dari Medan ingin ke Jakarta, gitu. Mungkin orang juga sama ingin otomatis Jakarta tanpa satu orang, gitu. Iya. Jadi kebutuhan juga tambah. Akan terus meningkat ya Pak ya. Jadi memang di urban center ya, kota-kota besar kebutuhan akan nambah. Dengan kebutuhan nambah ya, ada pendekatan. Apakah kita bangun rumah spread out, ya, maksudnya sprawling city. Kalau butuh rumah lagi ya di pinggiran bangun lagi keluar. Kalau butuh lagi bangun lagi. Nah kalau kita lakukan itu nanti kotanya besar sekali. Ya dari satu ujung sampai ujung lain 100 km. Ya Jakarta juga udah seperti itu ya Pak ya. Dari Karawang sampai Balaraja besar sekali. Gitu. Nah at some point ya mungkin untuk orang-orang tertentu mereka nggak bisa tinggal gitu jauh. Gitu. Harus tinggal lebih dekat ya. Nah dia harus tinggal lebih dekat di urban center. Nah tapi harga kan makin tinggi. Nah salah satu yang bisa solve problem adalah ini multi-family building, yaitu apartemen, condos. Oke, jadi trennya ke depan akan seperti itu ya Pak ya? Saya rasa kehidupan di apartemen, condos itu ya, memang unfortunately dengan pengalaman yang sudah terjadi di Jakarta ya, banyak yang kecewa. Karena Pak? Pertama, banyak apartemen dibangun dengan perencanaan mungkin cepet-cepet ya, karena bisnis bagus, booming, cepet-cepet bangun, tipenya kecil-kecil, jadi unitnya banyak sekali, kemudian ya harga terjangkau saat itu dianggap murah, banyak sekali yang beli. Tapi dari fungsi sebagai hunian mungkin tidak ideal, karena
kalau kita tinggal di satu apartemen yang kecil sekali ya, kita akan merasa kurang kebebasan ya, terhimpit sekali ya. Saya anak apartemen, Pak. Apalagi sejak pandemi work from home ini, ketemunya ya di sini-sini lagi, di ruangan ini aja. Bener sih, Pak. Iya. Iya. Jadi itu jadi We pikiran. need more space gitu ya. Saya pikir ya kita butuh space, kita butuh space. Nah, tapi memang di Jakarta ini ya, regulasi juga tidak mendukung pembangunan apartemen. Jadi listrik yang harus dibayar penghuni apartemen juga lebih mahal. Ya, airnya kan diangkat dari bawah sampai ke atas ya, otomatis juga lebih mahal. Ya, kemudian ya apartemen butuh di-manage dengan baik. Ya toh, itu biaya IPL juga salah satu yang mahal juga, Pak. Concern. Jadi saya pikir semua itu harus di-solve. Oke. Nah, ini adalah big problem. Kalau kita bisa solve problem-problem ini dengan baik, ya barangkali kita akan berubah mindset kita. Saat ini mayoritas orang yang saya ketemu ingin memiliki rumah. Ya, ini kita udah diambang memiliki rumah itu udah berat. Iya. Apalagi di daerah-daerah yang ideal seperti Alam Sutra ya, udah mahal lah bagi banyak milenial, udah mahal. Banyak milenial ya, Pak. Iya, jadi opsi lain adalah apartemen. Tapi bagaimana saya bisa membuat apartemen itu ideal untuk hunian? Nah, itu adalah big problem yang kita hadapi. Ya, kita udah bikin ada problem, kita harus solve. Kita sering bertanya, di mana ya di Jakarta yang orang merasa tinggal apartemen kayaknya lebih baik deh daripada tinggal di rumah. Saya pikir mereka yang cenderung berpikir ke depan ya, memang cara hidup kita ke depan itu akan berbeda dengan cara hidup kita di masa lalu. Kalau di masa lalu keluarga kan cenderung besar-besar ya, 3 generasi dalam satu rumah. Kemudian yang bekerja sedikit, mungkin 1 orang aja, yang tumbuh di rumah banyak. Ya. Ya toh. Zaman dulu, kalau zaman saya pergi sekolah sih nggak ada orang tua anterin, jalan kaki, naik sepeda, ya toh. Zaman sekarang orang tua keluarga jadi kecil, suami kerja, istri kerja, udah kerja seringkali harus bepergian, ya toh. Tapi anaknya harus diantar ke sekolah, antar ke sana, antar ke sana. Les piano, les kumon, les apa gitu. Wah, ibu-ibunya sibuknya luar biasa. Betul sekali. Luar biasa sibuk. Kita berpikir bagaimana supaya orang mendapat freedom, sehingga dia bisa fokus di karirnya, usahanya, passionnya. Tapi urusan ini semua... Urusan keluarga juga lancar? Lancar. Iya, oke. Dan di situ kita berpikir, ya salah satu mungkin lingkungannya harus bagus. Semua kebutuhan itu bisa dicapai dalam lingkungannya. Dalam lingkungan yang dekat, tersebut ya? Dan dekat, aman, anaknya bisa pergi sendiri, sekolah dan sebagainya. Oh gitu. Ini nah yang itu mau dihadirkan nih, Pak. Ya itu salah satu yang kita pikirin. Jadi kita memikirkan di LV ini misalnya ya, dengan pengalaman kita, kesalahan-kesalahan masa lalu, kesulitan banyak orang, bagaimana kita supaya bisa solve the problem. Seperti saya selalu ngomong, problem besar kita apa sih? Can we solve it? Kalau kita bisa solve the problem ya akan bagus bagi semua orang. Kita nggak usah khawatir soal bisnis kita. Ya, tapi kalau kita nggak bisa solve the problem, ya memang bisnisnya nggak akan jalan. Oke. Sobat We Talk, jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya bersama dengan Bapak Yosef Sanusi Chong.